أنفسنا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من الرجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم يا رب واغفر لنا ما مضى لله من منقذ الإنسان من سقر خير البليات من أورم ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran, sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kembali yang kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 210. Al-Baqarah ayat 210. Hal yang zuruna illa ayatiyahumullah. Itu betul. Baiklah, 210 kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم أنبتيناهم كم آتيناهم من آية بينة ونبدل نعمة الله.
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب Sadaqallahul azim. Qala al-Jazuri fi kitabihi man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu fi zilalin minal ghamam. Hal yang ikhfa ausat, alasannya karena nun ketemu dengan zo, karena ikhfa terbagi tiga, satu akrab, ausat, dan abad. Akrab artinya dekat, hurufnya ada tiga, ta, dal, to. Abad hurufnya dua, kof, kaf, sisanya 10 ausat, tengah-tengah. Jadi bacanya hal yang, tapi kalau ketemu dengan ta, dal, to, in kuntum, mulut demanya dong, kuntum wala antum, jangan wala antum, jangan salah, wala antum abiduna ma a'bud. Sebab al-kafirun itu dibaca biasa salat maghrib, ya kan? Awas tuh, jangan ma'antum tapi ma'antum. Karena itu alasannya ikhfa akrab. Yang kedua, yang zurun matabi'i, alasannya ra dhammah ketemu dengan waw, sedangkan huruf matabi'i ada 3, alif, waw, dan ya, termasuk ini 2 harokat. Illa majaiz munfasil, alasannya karena mad asli disambut alif dalam 2 suku kata, yang illa sama ayyatiyahum. Makanya di atas lam ada alif mamdudah, itu namanya alif mamdudah yang kayak bendera, sehingga dibaca boleh 3 wajah, 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Boleh illa ayyatiyahum, illa ayyatiyahum, atau 5 harokat. Boleh ya. Alasannya tadi. Yang keempat, idgham
nakis, alasannya nun sukun ketemu dengan ya karena idgham terbagi 3, idgham terbagi 2, nakis dan kamil, huruf biguna dan bila guna. Huruf nakis 4 yanmu, nah kamil 2 lam ra. Ini di tahan ayatiyahumullah. Asyamsiyah alif lam ketemu dengan lam. Yang kedua ada tasdid. Yang ketiga hurufnya alnya enggak dibaca. Hurufnya ada 14, ta, sa, dal, za, ra, zai, sin, shin, sod, to, zo, lam, nun. Alasannya karena al terbagi 2, ada asyamsiyah, ada al-qamariyah. Ciri-cirinya berbeda. Lanjut, fi zulalim idgham nakis tanwin ketemu mim. Minal, nah ini al-qamariyah tadi, asyamsiyah humum, alif lam ketemu lam, ada tasdid. Kali ini minal, alif lam ketemu dengan ghain. Yang kedua di atas al ada sukun, alnya dibaca minal. Kalau tadi yatiyahumullah, hurufnya ada 14, ba, alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha. Itu 14. Lanjut, minal goma, tabi mim fathah ketemu dengan alif, alifnya alif rosam, alif terbagi 3, rosam, maksurah, mamduda. Wal al-qamariyah mala, mad wajib mutasil karena mad asli disambut hamzah. Kalau tadi disambut alif, illa kali ini disambut hamzah, wajib 5 harokat. Wal malaikatu wa qudiyal, al-qamariyah amr. Ini baca amr bukan am. Kalau am nanti maknanya beda, sedangkan yang dimaksud adalah wa qudiyal amr, ya. Wa ilallah asyamsiyah ada tasdid. Ciri-cirinya pokoknya asyamsiyah ada tasdid, al-qamariyah ada sukun. Itu ciri khasnya. Tul ra tafhim karena sebelum ra sukun ada domah. Kalau sebelumnya kasroh tarkik. Basir, qadir, itu namanya tarkik. Ini turja'ul, al-qamariyah umur, mad dari sukun, ra-nya ra tafkhim. Mu salbani isra ilakam azhar sapawi karena mim sukun ketemu dengan alif. Kalau ketemu ba ikhfa sapi, kalau ketemu mim idgham mimi, jangan ditahan. Kam a badal alif di atas alif, tai harpulin karena sebelumnya sukun ada fathah. Huruf lin ada 2, ya waw. Ataina hum idgham mim ketemu dengan mim, udah tadi dibahas. Min izhar karena nun sukun ketemu dengan alif. A yatim iklab karena tanwin ketemu dengan ba, ayatin bayinatin. Qalqalah mana bayinatin apa ayatim, oh ya ayatim bayinah, jadi apa iklab.
Oh, wakaf kola. Oh. Jadi di situ Sal bani Israila kam atainahum min ayatim bayyinah. Itu wakaf kola. Natanya tak marbutoh karena tak terbagi dua, ada marbutoh, ada majruroh. Kalau majruroh itu tak tanis, ya tetap bunyinya tak tanis. Ini berubah jadi ya bayyinah wa min wa mai idgham nakis dan nun sukun ketemu dengan wa may yubaddil ni'matallah Asy-Syamsiyah mim ba'di ma madu wajib mutasil di depannya ada hamzah ja'at ada wakaf ya ada berarti ja'at fa'in Allah syadidul iqab mad sukun baknya qalqalah kubra ab zuyyina lillazina kafarul Qamariyah kafarul hayatad dun mayatut oh di situ hayatud di sini hayatad ini bitadwid buha iya kafarul hayatud dunya ulangi kafarul hayatud dun izharnya izhar hakiki bukan izhar khalqi ya kan tanpa syaratnya kan idgham nakis nun ketemu ya berhubung nun ketemu ya dalam satu kata yang gak bisa dipisah maka harus dibaca izhar hakiki di Quran ada berapa 3 kinwan sinwan dunia nggak bisa dibaca kiwan siwan tapi kinwan sinwan karena nunnya satu kata dengan huruf shad dan seterusnya itu alasannya ya tabi wa yaskharu naminan enggak masuk minan lazina amanu matabi wallazi natakau harfulin ada wakaf ada takau pauqahum ijar sapawi yau harfulin mal al-qamariyah qiyamah ada wakaf qala al-waqfu awla lebih utama berhenti yaumal qiyamah taknya tak marbutoh berubah jadi ha karena tak terbagi dua ada marbutoh ada majruroh wallahu yau jangan yar tapi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab mad ari sukun banyak qalqalah kubra wallahu a'lam bissawab. Sekarang artinya hal ini bimakna yaitu ma artinya tiadalah
bukan hal bimana apakah. Biasanya kalau kata-kata hal, ya, haluka bagaimana kabarmu? Ya istifham. Ya istifham artinya tanda pertanyaan. Hal adulluka ala tijarah? Apakah kamu ingin saya tunjukkan bisnis yang bisa menyelamatkan kamu, kata Allah. Itu Quran. Kali ini hal ma bimana ma. Tiadalah yang zuruna, yaitu yang zuruna binazrin nari kaunudukhula fihi. Tiadalah mereka melihat neraka yang kondisinya adalah masuk ke dalam neraka. Kalau bahasa kita ya bisa jadi apa mereka enggak memandang tuh tentang neraka bagaimana nanti di akhiratnya yang mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Illa ayatiyahu, melainkan Allah akan datangkan kepada mereka ay amruhu kafarul lahu aw ya'tiya amru rabb idan atah ay azabuhu fi zilalin minal ghamam, melainkan Allah akan datangkan kepada mereka yaitu apa? Awan, jam'u zillatin, zilatani zulalin. Itu kalau dalam sorobnya asal dari zulalin zillatin. Kemudian fi zilalin minal ghamam, yaitu di mana dengan istilahnya mereka merasakan tentang masalah awan, yakni sahab, teduhan awan dan malaikat, wa qudiyal amru, yaitu diputuskan perkara-perkara atau urusan-urusan, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah semua permasalahan akan dikembalikan. Gak ada satupun perkara kehidupan amal manusia yang gak dikembalikan, termasuk kekayaannya, tenaganya, pikirannya, semua akan kembali kepada Allah. Makanya yang bingung kenapa harus sombong, kenapa harus pelit, kenapa harus dengki, karena semua punya siapa? Punya Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Ini maka waspadalah dalam hidup, jangan gegabah, karena kita semua adalah punya Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Itu fizilalim minal ghamam, teduhan, yakni awan-awan dan malaikat yang memutuskan tentang semua permasalahan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, sal bani Israel. Di sini kembali, yaitu ya Muhammadun. Sal, tanyalah wahai Muhammad, kepada siapa? Orang-orang Bani Israel. Itu Nabi kita suruh bertanya kepada orang-orang Bani Israel, kam atainahum, berapa banyak yang kami telah datangkan kepada mereka. Ini kam istifhamiyah, bentuknya pertanyaan. Berapa banyak yang telah kami datangkan kepada mereka, ya. Nah, kemudian nayatin bayinah, dari tanda-tanda atau ayat-ayat yang menyatakan, yang menjelaskan, yaitu masalah wa yubaddil nikmat Allah. Yakni ma'an'am, apa yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Mereka telah wa mayubaddil, menggantikan nikmat-nikmat Allah, mimba di setelah maja'athu, apa yang telah didatangkan kepadanya, yakni kepada orang kafir dengan kekafiran mereka. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya siksaan Allah itu sangat besar,
sangat pedih, sangat menyakitkan. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Allah memberikan perhiasan kepada orang-orang kafir. Dunia bagaikan mata morgana. Dunia begitu indahnya bagaikan pohon yang daunnya hijau rindang. Siapa yang tidak tertarik dengan pohon yang hijau? Nah, ini Allah memberikan perhiasan keindahan terhadap orang kafir tentang kehidupan dunia. Jadi bagi orang kafir semua serba indah, semua serba enak. Itu buat mereka, tapi di dunia, ya. Wa yaskharuna, bahkan orang-orang kafir menghina minal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Tuh lihat tuh orang Islam pada susah. Coba lihat tuh 9 naga. Wah, macam-macam. Ya coba tuh orang-orang kafir, pembangunan semua teknologi, perumahan atau mall semua dibangun oleh orang kafir. Mana orang Islam coba? Dokter-dokter kebanyakan orang kafir. Mana coba orang Islam? Orang Islam selalu dihina oleh mereka tentang urusan dunia. Makanya kita harus pasrah diri, mau dibilang apa? Karena dunia ini kalau bagi orang Islam, ad-dunya sijadul mu'minin wa jannatul lil kafirin. Kata Nabi, dunia ini surganya orang kafir tapi penjaranya orang yang beriman. Seenak-enaknya penjara, kira-kira enak gak? Seenak-enaknya penjara tapi enak gak? Yang istilahnya dipagari dengan tembok-tembok yang sangat kokoh, teralis besi yang sangat kuat. Kadang pun toiletnya macet, kadangkala airnya pun keluar sedikit, lampunya meredup, kadangkala nyala, kadangkala kagak, nyamuk banyak, panas luar biasa. Itulah penjara. Jadi Islam itu terbatas dengan situasi dan kondisi. Enggak semua Allah menghalalkan makanan yang enak. Enggak semua istilahnya bagi orang Islam itu adalah serba indah. Kenapa? Karena dibatasi tadi. Ya, kalau orang-orang kafir mereka kayak apa sih bisnisnya? Enggak istilah ada halal, enggak ada istilah ada haram, gak ada istilah subat, disikat terus. Kalau kita makanya dunia ini kata Allah, kata Nabi, dunia ini bagi orang kafir bagaikan surga. Semua serba indah, semua serba nikmat, makanya mereka menghina orang-orang yang beriman. Seperti di sini, seperti contoh Kabilali wa Amari wa Suhaib ayyusawun bihim, yaitu yatakhaliduna alaihim bil mal. Seperti contoh di sini seperti si Bilal, Amr, Suhaib, itu orang-orang yang susah lalu diejek oleh orang-orang kafir. Lo kapan hidupmu enak? Lo kapan pakai pakaian yang bagus? Lo kapan punya motor, punya mobil? Pokoknya penghinaan selalu akan timbul dari mulut orang kafir. Nah ini kata Allah, bukan kata saya. Jadi kalau kita dapat hinaan dari orang kafir, ya memang Allah sudah jelaskan di dalam ayat ini. Jangan kaget, jangan marah. Biarkan saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi ini dia nih. Walladzina takau asyirka wa hum haula'i fauqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa fauqahum, di atas mereka nanti hari kiamat. Nah, sekarang baru rasa ini. Di dunia kita selalu dihina, diejek, diolok-olok oleh orang kafir. Tapi nanti di akhirat orang yang bertakwa posisinya di atas mereka. Artinya mereka di neraka, kita di surga. Mendingan dihina di dunia atau hina di akhirat? Dua-duanya nggak bang? Itu borongan. Iya kan?
Nah, ini Allah sudah menyatakan, ingat nih, kita harus sadar nih ya. Jangan sampai kita terkesima dengan orang-orang kafir, kemajuan yang mereka kuasai semua istilahnya, teknologinya, ekonominya, perusahaannya dikuasai oleh orang kafir dan mereka menghina. Mana orang Islam? Malah kata Idham Khalid, ya ketua NU dulu, nah, beliau katakan justru paling enak orang Islam bagaikan raja. Kita ingin membeli mobil, nggak perlu buat, yang penting beli. Yang buat siapa? Kita pengen beli, pengen naik kapal, yang buat orang kafir, kita tinggal naik doang. Itu kan? Motor orang Jepang buat sedemikian rupa, tiap tahun berbeda merek, berbeda model, kita tinggal pakainya doang. Yang buatnya siapa? Apa enggak kayak raja? Kita sakit dioperasi, kebanyakan dokter puskesmas itu kepalanya kebanyakan orang, karena orang kita nggak mampu kuliahnya. Makanya sangat sayang tuh Anies kalah, rencananya dokter terutama di kalangan umat Islam harus setara. Ya, nah ini kembali. Jadi kembali selalu dulu. Nah, nanti di hari kiamat umat Islam orang berkata fauqahum yaumal qiyamah, di atas mereka. Wallahu yarzuqu liman yasha'u bighairi hisab. Ai rizqan yaitu wasi'an fil akhirati awil ladzina yaitu awid dunia, bahwa nanti di hari kiamat ingat kata Allah, orang bertakwa di atas mereka, mereka di bawahnya orang kafir di api neraka, kita berada di surga walaupun sekarang penuh dengan hinaan ya, dan lain sebagainya. Wallahu yarzuqu liman yasha'u bighairi hisab, dan Allah Maha pemberi rezeki siapapun yang dikir-dikir tanpa ada batas. Ayat rizqan wasi'an, Allah punya rezeki sangat luas. Kapan? Fil akhirati, di akhirat, awi dunia atau di dunia. Ayam likan makruh minhum amwala sakhir, yaitu min uang kisah Allah. Gimana Allah mempunyai cara istilahnya yang dihina waktu di alam dunia tentang amwal, tentang kekayaan, tentang harta dan lain sebagainya. Nah, makanya kita sebagai umat Rasulullah jangan marah, jangan membalas kalaupun dihina oleh orang kafir, karena kehidupan dunia cuma sementara akhirat sangat istilahnya tidak ada batasnya. Itu makna yang terkandung di dalam ayat. Nah, kesimpulannya buat kita semua bahwasanya yang pertama tadi tiadalah kita melihat tentang masalah annar, yaitu neraka yang mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka ya, melainkan ayat yang Allah, apa yang Allah telah berikan kepada mereka, tidulalin dalam teduhan awan-awan malaikat, dan diputuskan semua perkara, semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang boleh kita berpikir, boleh kita melakukan sesuatu, boleh kita miliki sesuatu, tapi sehebat sekaya jabatan apapun yang diberikan tetap semua akan kembali kepada Allah, bahkan akan diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah. Jangan bangga kita jadi RT, jangan bangga kita jadi RW, jangan bangga kita jadi RK ya, apalagi jadi lurah, camat, wali kota, gubernur sampai ke presiden. Karena semua kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi, pemimpin bakal ditanya oleh Allah tentang urusan
dari semenjak RT sampai kelas itu akan dikaji ya. Ini karena sekarang lagi ramai pemilihan RT, lagi ramai ya, sampai mereka menghalalkan segala cara dengan sistem serangan. Ini serangan saja. Malah saya waktu ke kampung kemarin cerita, kalau orang kampung main santet segala untuk mencapai jadi RT, main santet jadi calon ini supaya sakit stroke di saat mau pemilihan kan ada itu sampai segitu kan juga kalau pun bayangin padahal gajinya RT lah sampai segitunya ya. Tenang untuk bilangin dari jangan. Nah ini kembali tadi bahwa semua permasalahan akan kembali dan diminta pertanggung jawab oleh Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ya tanyalah istilahnya kepada orang Bani Israel ya berapa banyak Allah telah mendatangkan kepada mereka ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang hal kepada mereka orang-orang Bani Israel. Mereka telah mampu merubah nikmat Allah dari keimanan menjadi kekafiran, yang dari petunjuk menjadi kesesatan. Itulah orang Yahudi ya, yang paling dibenci oleh Allah manusia orang Yahudi karena mereka nggak punya hati nurani. Masa bayi dibakar, anak kecil dibunuh, sadis gitu kan, perempuan yang hamil dibunuh dengan nggak ada perasaan manusia. Itulah Yahudi alias PKI atau ateis yang nggak punya Tuhan. Nah ini semua setelah diberikan oleh Allah kepada mereka kenikmatan dirubah oleh mereka. Nanti ingat bahwa fa innallaha syadidul iqab, siksaan Allah sangat pedih ya. Sekarang belum merasakan mereka, tapi nanti Allah akan lipat gandakan siksaan. Kalau sekarang dia membakar orang Islam di Palestina, nanti oleh Allah selama-lamanya mereka akan dibakar oleh Allah tanpa henti. Kalau nggak percaya itu orang yang disuruh mati duluan. Benar enggak ya? Kalau dimatikan orang tuh menyesal nggak kira-kira? Ya laitani kuntu turaba. Penyesalan mereka ya Allah, coba saya di dunia jadi dari tanah, mungkin gak disiksa terus begini. Tuh penyesalan nanti di akhirat. Jangankan amal perbuatan, nggak ngaji aja di dunia menyesalnya di mana? Di akhirat. Asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkana talabul ilmi falam yatlub. Yang paling nyesel manusia yang bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi gak mau. Kemarin saya bilang sama ibu, Kemayoran ini sebetulnya taman surga. Amin. Taman, coba lihat, Yayasan Pendidikan Kemaslahatan Umat siap menampung untuk anak-anak belajar agama dari TK sampai remaja. Pengajian remaja ada, ibu-ibu ada, bapak-bapak ada setiap pagi. Bayangin, yang ngajar pun bukan orang sembarangan, yang benar-benar keilmuannya yang mereka miliki. Tapi sayang, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Makanya saya bilang nih, orang Kemayoran sangat sayang kalau nggak mau ngaji. Kalau nggak mau ngaji berarti nggak mau pengen masuk surga. Logikanya gitu ya. Makanya kita usaha pengurus yayasan bagaimana dari anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu semua masuk ke dalam surga. Yang mau, yang nggak mau, jangan mau. Anaknya nggak dimasukkan TK, nggak dimasukkan madrasah, anak remaja nggak suruh ngaji, bapaknya ibunya juga kagak ngaji. Itu saya katakan sama ibu, sebetulnya Kemayoran taman surga. Coba lihat daerah lain, nggak ada semua pendidikan dari TK sampai bapak dan ibu-ibu. Karena saya pernah dulu menjadi kepala ketua madrasah
masuk surga bergabung didik anak remaja termasuk bapak dan ibu. Makanya saya bilang Kemayoran sebetulnya taman surga bagi yang mau masuk, bagi yang mau gitu kan. Inilah hadirin waktu istirahat yang memisahkan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali malam hari Sabtu yang akan datang dalam kajian kita. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, ini ada amanah dari Muallim Syafi'i, tuan guru kita, tentang masalah kalender. Karena kebetulan yayasan sudah memproduk, yayasan tahun ini tidak mengeluarkan kalender. Itu kan? Nah, untuk menggantikan yayasan, maka Ustaz Aziz tadi berbisik sama saya bahwa ini pun sama, apalagi beliau guru kita, guru saya ya, yang kita cintai, yang kita hormati, anggap ini beli kalender adalah sebagai penghormatan kepada Tuhan guru. Insya Allah ini pun buat kegiatan majlis salim yang ada di Sayuran, insya Allah. Makanya kemarin waktu haul dan peringatan Maulid itu sangat cukup menarik buat kita semua untuk menjunjung tinggi martabat tuan guru dan menghidupkan majlis saya terutama al-arba'in. Adapun ganti cetaknya ini Rp40.000. Jadi di belakang ibu ada kesempatan untuk beramal saleh dan bersedekah kepada Muallim Syafi'i Azami. Orangnya tidak ada tapi kegiatan pengajiannya full ya. Ini jadi kembali kepada jamaah sekalian, ini tolong sekali lagi kita diamanati pengurus oleh mantunya paling paham nih ya, ini harga 40.000. Adapun boleh tes, boleh kredit, yang ambil gitu aja. Karena kita yang paling banyak perhatian mu'alim pengajian itu hanya Kemayoran doang, karena Kemayoran selalu memberikan andil tiap bulan ya, itu gabungan kita sumbang. Makanya di daerah IDK ini Kemayoran termasuk apa? Kalau bahasa peringkat pertama, karena kegiatan semua pasti Kemayoran yang disebut-sebut. Kenapa? Karena aktif untuk mengembangkan dan melanjutkan pengajian mu'alim. Mobil khusus saya pribadi sebagai murid beliau yang sekian puluh tahun ngaji dengan beliau, alhamdulillah. Sekali lagi ini ganti cetak 40. Insya Allah lihat wajah ulama adalah ibadah, gitu kan? Lihat wajah orang tua adalah ibadah, lihat Ka'bah juga ibadah. Subhanallah. Inilah saya kira insya Allah nanti tinggal ngambil aja bayaran urusan belakangan, walaupun sampai 1 ya, setiap pengajian 10.000 kan lumayan, gitu kan? Ini aja saya kira. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong bagikan